Oke teman-teman, dimanapun kalian berada ya. Jadi di video kali ini kita akan khusus bahas bahan apa saja untuk pembuatan jendela casement ya, untuk teman-teman semua. Semoga informasinya bermanfaat. Kita langsung aja nih untuk bahan apa saja yang dibutuhkan ya. Oke, yang pertama di sini kita langsung aja ke bahan untuk kusennya ya, profil kusen yang teman-teman butuhkan di sini yang open back ya, seperti ini. Dan yang kita gunakan atau yang sudah saya pakai di sini yang profil 3 in ya. Ini lebarnya sekitar 7 cm. Dan kalau misalkan kita bandingkan dengan yang 4 cm sedikit berbeda ya. Jadi contohnya ini yang kusen M ya, cuman kita ambil lebarnya karena ini 4 in, kita bandingkan dengan yang profil M ya. Jadi tetap gunakan yang open back ya, yang pertama untuk jendela casement ya. Jadi cuman untuk membandingkan lebarnya aja, yang 4 in sama 3 in teman-teman ya, sedikit berbeda ya. Yang kecil ini 3 in dan yang lebih besar 10 in, itu 10 cm teman-teman ya. Tentunya bisa aja nanti teman-teman gunakan yang 10 in ya, yang lebih besar, tergantung dari permintaan pelanggan. Oke, kita lanjut ke bahan yang kedua, dan ini adalah profil untuk daun casement ya, jendela casementnya. Ini bahan utamanya teman-teman. Jadi tentunya untuk jendela casement ini ada beberapa jenis ya. Ini yang 2 profil dan yang 3 profil juga ada, tapi kita bahas nanti di video lain. Dan bahan kedua di sini untuk menyambung di bagian sudut jendela ya. Ini namanya spigot. Dan semua bahan ini panjangnya 6 meter semua teman-teman. Tapi ini udah terpotong ya. Ini cuman sampel aja. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas cara atau proses pemasangan. Dan bahan selanjutnya ini adalah stopper ya. Jadi ini nanti tempatnya di atas kusen open back yang tadi, dan di belakang dari daun jendela casementnya teman-teman. Nah, dan yang saya tunjuk ini nantinya akan kita pasangkan karet. Nanti saya akan lihatkan karetnya teman-teman. Selanjutnya ini adalah engsel casementnya teman-teman ya. Oke, ini agak cukup keras ya. Ini karena keras jadi mampu menopang daun jendela yang cukup berat karena menggunakan kaca 5 mili ya. Dan tentunya teman-teman di sini engselnya berpasangan ya, ada pasangan kiri kanannya. Tentunya panjang dari engsel ini juga bervariasi ya. Ini adalah yang panjang 20 cm ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau membutuhkan yang lebih panjang, yang 30 cm, 35 cm juga ada. Oke, ini pasangannya kiri kanan. Dan ini fungsinya sebagai pengunci ya, ini sebagai kunciannya. Ini namanya ram buncis. Jadi teman-teman yang mau melihat proses perakitannya, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya ya, supaya nanti teman-teman dapat notif ya ketika kita upload video tentang proses perakitannya atau pembuatannya. Oke teman-teman, sekedar gambaran aja ya. Jadi ini adalah posisinya untuk proses pemasangan. Jadi nanti di video selanjutnya kita bahas full bagaimana cara potongnya untuk profil casement ya. Karena sini bisa dikatakan agak sedikit pakai trik ya cara potongnya, karena bentuknya ini tidak terbentuk segi 4. Ini ada muncul seperti L ya di bagian profil dari engsel casementnya. Oke, untuk karetnya di sini teman-teman kita butuh 2 jenis ya. Jadi inilah karet gepeng. Jadi nantinya ini posisinya pas di depan kaca bagian depan luar ya. Jadi ini kita gunakan kaca yang 5 mili. Dan selanjutnya yang teman-teman butuhkan adalah karet O. Bedanya ya, jadi bedanya untuk karet O ini sebelum proses perakitan teman-teman harus pasang dulu
Nah, jadi oke, kita coba pasang teman-teman, seperti ini ya gambaran karet O. Nah, jadi sebelum proses perakitan teman-teman harus pasang karetnya pas di bagian belakang kaca, ini tempatnya ya. Jadi untuk karet gepengnya nanti akan dipasang setelah kaca masuk ya. Dan di bagian stopper juga sama teman-teman, di bagian belakang ya. Jadi ini bagian belakangnya nanti pas ketemu di belakang jendela, jadi supaya jangan sampai terjadi benturan. Jadi inilah penahannya. Selain menjaga benturan, tentunya ini juga sedikit menahan kalau misalkan rembesan air itu nggak sampai masuk. Untuk engsel casementnya kira-kira gambarannya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk yang saya tunjuk ini nantinya setelah terpasang stopper ya, ini stoppernya udah terpasang pada kusen. Nah baru untuk engsel casementnya melekat pada stopper ya, seperti yang terlihat ini udah ada lubang ya. Ini adalah contohnya. Oke teman-teman, untuk proses lengkapnya silahkan teman-teman klik aja gambar video terakhir ya di video ini. Semoga informasinya bermanfaat buat kita semua. Silahkan klik untuk proses pembuatannya ya di akhir video. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya.